Oke, kita kembali mulaikan kelas kita di dalam eksegesis surat pengembalaan, dan kita sudah sampai di kitab 2 Timotius ya. 2 Timotius pasalnya yang kedua, dan kemarin kita sudah bahas sampai dengan ayatnya yang ke-13, dan sekarang kita mau bahas mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lembaga Alkitab Indonesia di sini memberi judul nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Jadi ya, ini bukan tema yang baru lagi dalam surat pengembalaan. Kita sudah lihat mulai dari 1 Timotius 1 sampai dengan masuk kepada kitab 2 Timotius, bagaimana kondisi guru-guru palsu dan pengajaran-pengajaran palsu yang memang sudah sangat merajalela pada saat itu, sehingga memang selain untuk mendisiplinkan jemaat, Timotius diutus oleh Paulus juga. Salah satu tugasnya adalah untuk apa? Mengcover dan mengingatkan bahayanya pengajaran-pengajaran palsu yang masuk ke dalam jemaat. Dan kita mulai dalam ayatnya yang ke-14. Kita mulai dengan ayatnya yang ke-14. Ya, di sini dikatakan, ingatlah dan pesankanlah semuanya dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengar. Jadi ingat dan pesankanlah, ini kepada siapa ya? Kepada pengajar palsu atau guru-guru palsu. Pengajar palsu atau guru-guru palsu yang merajalela pada waktu itu. Jadi ini adalah dua kata yang sangat penting untuk kita pahami. Kata ingatlah ya. Kata ingatlah ini dari kata hupominesko ya, dari kata hupominesko. Nah, karena dia dalam bentuk present aktif ya di sini. Di dalam bentuk present aktif, hupomineske. Ini Anda bisa lihat ya. Kata hupomineske, nah ini hupomineske, Anda bisa lihat di kursor ini ya, saya bisa gambarkan ya. Hupomineske, ingatkanlah. Jadi ini satu bentuk perintah yang sangat tegas dan kuat dipakai oleh Rasul Paulus pada Timotius, dan pesankanlah. Nah, kata pesankanlah dari kata diamarturomai. Marturomai ya. Kalau dalam KJV diterjemahkan sebagai charging ya. Jadi diamarturomenos. Jadi ini dia kata yang sangat penting berkaitan menghandle pengajar-pengajar palsu yang ada pada saat itu. Dan kata ini dipakai dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga. Kalau kita lihat pasal pertama ayatnya yang ketiga ya. Bentar ya. 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga. Ya, coba. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani
dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyang dan selalu aku mengingat. Jadi kata mengingat di sini, bukan mengingat ya. Oh ya benar. Tapi ini dalam bentuk lain. Sebenarnya akar katanya sama ya. Kalau ini kita sudah bahas kemarin masalah ya. Jadi penting. Jadi untuk menegaskan apa? Menegaskan bahwa berkaitan dengan dengan pengajar palsu itu bukanlah hal yang hal yang boleh dikatakan bukanlah hal yang ringan kemudian dianggap enteng, tapi itu merupakan hal yang sangat penting sehingga di sini Paulus ingin supaya Timotius melakukan ini dengan baik, memberi mereka peringatan dan pesan supaya semuanya itu dengan sungguh-sungguh katanya kepada mereka di hadapan Allah. Kenapa di hadapan Allah? Artinya ya Tuhan yang menjadi saksi dari apa yang kita sampaikan dalam pemberitaan kita. Itu entahkah itu berkaitan dengan teguran-teguran terhadap pengajar-pengajar palsu dan seterusnya. Dan ya uniknya masa sekarang beredar satu paham bahwa ya biarlah itu urusan Tuhan katanya. Jadi kita nggak usah terlalu pusing dengan urusan Tuhan. Kan yang menilai semuanya adalah Tuhan. Kita bilang ya justru karena Tuhan yang menilai ya kita harus mengingatkan orang-orang itu dan ya kita pakai dasar yang benar untuk mengingatkan pengajar-pengajar palsu ini. Ya, dasarnya apa? Ya Alkitab. Alkitab adalah dasar untuk mengingatkan dan memberikan pesan supaya ya tindakan mereka salah, pengajaran mereka salah, apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan keinginan. Dan karena kita punya dasar. Kalau kita berdiam, sudah ada pengajar palsu, kemudian kita berdiam diri, nggak boleh ngomong seterusnya, maka malah itu kan berefek tidak baik dalam Kristenan. Justru Alkitab menyuruh kita untuk jangan tinggal diam, harus mengingatkan dan memberi pesan yang benar kepada pengajar-pengajar palsu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa kita tidak boleh melakukan apa-apa, itu urusan Tuhan dan seterusnya, tentu itu adalah satu kesalahan. Dan kita ingat di dalam satu prinsip firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Surat Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-21. Jadi penting, bukan hanya menjadi anjuran kepada Timotius, tapi ini juga bisa menjadi anjuran kepada kita semua yang ya nantinya kita juga akan sama-sama melayani Tuhan. Dengan apa katanya? Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Kepada mereka di hadapan Allah. Agar jangan mereka bersilat kata. Agar mereka jangan bersilat kata. Jangan bersilat kata. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai nah ini. Kalau di dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan sebagai logomaxeo. Atau bersilat kata terjemahkan sebagai logomaxeo. Jadi bersilat kata ini adalah satu metafora atau satu yang dipakai untuk menggambarkan jangan sampai mereka membicarakan hal yang sebenarnya tidak benar, ya. Hal yang bukan-bukan seperti itu. Ya, ada beberapa, artinya apa? Ada beberapa unsur yang tidak benar yang muncul di dalam jemaat ya. Lagi ini kaitannya dengan pengajar-pengajar palsu. Kita bisa buka beberapa ayat. Kita bisa lihat beberapa ayat yang misalnya
Dan ya hal ini harus dihadapi dan dicermati dengan serius. Oleh sebab itu, indikasi-indikasi seperti ini berapa kali muncul dalam kitab surat pengembalaan ini. Coba kita buka ya beberapa ayat. Bentar dulu. Terus ya. Lewat. Coba kita lihat beberapa ayat. Misalnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 16 ya, seperti yang ayat di bawahnya ya. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci hanya menambah kefasikan. Kemudian artinya nanti kita mau bahas sendiri ayat 16. Artinya jangan sampai Timotius sama dengan mereka jatuh kepada omongan yang kosong. Kemudian Anda bisa lihat dengan 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4. Kemudian pasal 4 ayat 7, pasal 6 ayat 4, ayat 5 dan ayat 20, dan Titus 3 ayat yang ke-9. Tentu kita tidak punya waktu yang banyak untuk membuka nanti durasi untuk ini sering terlalu panjang nantinya. Ini seperti jadi Timotius diperingatkan untuk tidak untuk tidak membiarkan ya, orang-orang ini. Jadi tetapi bukan berarti artinya gini. Timotius diperintahkan oleh Paulus supaya mengingatkan dan memesankan pada Timotius supaya menanggulangi pengajaran palsu ini, tetapi jangan sampai sama dengan mereka, itu maksudnya. Dan kalau kita perhatikan ya di dalam ayatnya yang ke-14 tadi, karena hal itu katanya sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengar. Artinya konsekuensi dari omongan yang tidak benar dari guru-guru palsu ini, ya itu dampaknya kepada jemaat. Ya, tentu kita juga perlu melakukan hal yang sama. Kemudian ini bicara efek dari guru palsu. Ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, katanya, yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Timotius berkaitan dengan ingatkanlah dan pesankanlah. Jadi dia sebagai seorang membawa firman, yang pertama dia harus, ketiga hal ini dia harus Dia harus menunjukkan bahwa dia seorang yang dewasa secara rohani. Itu penting. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Jadi ini bicara kepada nilai rohani. Dia sebagai orang yang ya benar-benar dinilai sebagai orang yang bisa dicontoh. Karena begini, kalau kita mau menegur orang, kita mau menasihati orang dengan firman, tapi hidup kita tidak menjadi contoh, bisa jadi nanti teguran kita itu akan menjadi sia-sia. Orang tidak akan dengar, orang tidak akan peduli dengan apa yang kita utarakan. Sebagai katanya, usahakan supaya engkau layak.
Layak ini dalam istilah apa ya? Jadi sudah teruji gitu. Sudah teruji supaya engkau layak. Kalau dalam bahasa Yunani dari kata dokimos. KJV menerjemahkan sebagai approved unto God. Jadi sudah teruji nilainya di hadapan Tuhan. Ini sebuah metafora untuk mengkonfirmasi sebagai suatu yang lulus uji. Gitu. Misalnya coba kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus pasal 11. Kita lihat 1 Korintus 11. Ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji, yang yang teruji, membuktikan bahwa dia layak gitu. Kemudian coba kita lihat dalam 2 Korintus 10. 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 10. Sebab bukan orang yang memuji dirinya yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Tahan uji dalam nilai rohani itu, Alkitab berkata bahwa itu dipandang dari Tuhan. Nah, kita seperti apa? Kita juga nanti mempunyai tugas yang sama. Kita nanti mempunyai tugas yang sama. Ya. Apakah kita dinilai layak? Dinilai teruji gitu. Dinilai teruji dari kata yang sama, ya, dokimos. Dokimos dinilai layak. Jadi, dan ini sangat penting. Karena kalau kita belum dinilai layak, ya, kita tidak mungkin bisa menasihati orang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita kembali dalam 2 Timotius 2, ayatnya yang ke-14 dan ke-15, ayat 15 ya, ayat 15, engkau katanya layak. Dan yang kedua adalah, poin yang kedua tidak usah malu. Ini adalah poin parameter yang sudah sejak awal disampaikan ya. Jangan malu menjadi pemberita firman Tuhan. Ini dia harus approve ya, teruji di hadapan Allah, dan dia adalah orang yang tidak usah malu. Kalau di sini diterjemahkan sebagai memiliki keinginan ya. Oh maaf, ini tidak usah malu dari kata anepaikuntos. Anepaikuntos. Nah, ini anepaikuntos. Nah, dia karena dalam kasus akusatif, kata sifat dalam kasus akusatif, jadi dia akhirnya berubah menjadi ton di sini. Saya bisa kasih tanda. Ini. Ya. Anepaikunton. Jadi tidak usah malu. Jadi kenapa? Karena yang kita saksikan itu adalah harga yang kalau nilainya itu sangat-sangat mahal, tidak bisa dinilai dengan. Jadi kita tidak usah malu, karena ketika kita menjadi seorang pemberita kebenaran, nilainya terlalu besar. Jadi apa yang perlu kita malukan? Itu kita juga harus pakai hikmat ya. Tidak perlu malu bukan berarti tidak pakai hikmat. Kemudian yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi orang yang layak, yang teruji, kemudian orang yang tidak usah malu, artinya punya keberanian untuk memberitakannya. Yang kedua yang berterus terang. Yang berterus terang dalam TR dari kata ortotomeo. Ortotomeo. Jadi yang
Jadi ini artinya secara terang-terangan, tidak punya kompromi untuk apa? Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Berterus terang memberitakan firman tanpa kompromi. Ini penting. Kita yang menjadi pemberita harus memberitakan apa adanya tentang kebenaran firman Tuhan. Kemudian ayat 16, tapi katanya hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci yang hanya menambah apa kefasikan. Yang 16, ayat 16 itu mengajarkan kepada pemberita firman Tuhan Timotius waktu itu dan juga mengajarkan kepada kita untuk menghindari omongan yang kosong. Artinya apa? Kalau mau bicara tentang kebenaran firman Tuhan ya bicara dokter itu, tapi hindari omongan yang sia-sia. Kalau dalam forum perdebatan ya kita jangan bicara apa artinya berdebat kusir gitu, tapi kita bicara sesuai dengan asas poin yang perlu dibicarakan ya itu yang perlu kita sampaikan. Jadi, jelas ya. Kemudian ya dijelaskan di sini dua nama dua orang, yaitu siapa katanya? Ada dua orang. Yang ke-17 perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ya, Himeneus ini salah satu yang sudah kita bahas yang apa imannya kandas seperti karam kapal. Kemudian ada satu orang ya Filetus. Jadi memang ternyata disinyalir mereka berdua ini membawa dampak yang tidak baik dalam jemaat yang mungkin mereka lah yang dibicarakan dari ayatnya yang ke-14 tadi. Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Jadi ternyata Himeneus dan Filetus ini adalah dua orang yang menyusup masuk ke dalam jemaat dan menjadi pengajar-pengajar Paulus. Himeneus sudah lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 20 dan Filetus ini adalah satu nama. Ini satu kali ini aja dia keluar dalam Alkitab menyebut nama Filetus dalam perjanjian baru. Katanya mereka kenapa yang telah menyimpang dari kebenaran. Nah, ini mereka adalah guru-guru palsu yang menyimpang dari kebenaran. Kalau dalam bahasa Yunani ya, kata menyimpang ya, dari kata astokeo. Oleh sebab itu kata menyimpang dari kebenaran ini astokeo, tetapi dalam bentuk aoris aktif jadi dia berubah di sini estokesan ya. Estokesan. Artinya adalah menyimpang dari sasaran yang benar, menyimpang dari apa sasarannya. Ini merupakan metafora ya dari olahraga panah, jadi tidak tepat sasaran. Jadi mereka mengajar sesuatu yang tidak tepat sasaran. Yang tepat sasaran itu seperti apa ya? Sesuai dengan Alkitab. Gitu. Berapa kali istilah-istilah yang berkaitan dengan ini dipakai dalam surat-surat pengembalaan ini dan misalnya dalam 1 Timotius 1 ayat 19, pasal 4 ayat 1, dan pasal 5 ayat 8, 1 Timotius 6 ayat 10 dan ayat 21. Ya. Jadi menyimpang dari kebenaran dan ya kadang ini bisa mengacu selain kepada ketidaktepatan pengajaran, ini kadang bisa mengacu kepada dosa. Karena dosa itu juga artinya tidak sesuatu yang apa menyimpang. Kalau kita bicara tentang pengajaran yang sesat itu juga bicara kepada penyimpangan. Jadi kalau Tuhan itu punya jalan yang lurus, tetapi pengajaran yang tidak benar itu menyimpang. Ya mungkin awalnya sedikit menyimpangnya, tetapi lama-kelamaan semakin hari semakin menjauh. Tuhan mau
kita ikut jalan yang lurus, menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi salah satu kesesatan pada waktu itu adalah tentang berita kebangkitan. Jadi berita kebangkitan yang disimpangkan. Kenapa? Karena ya kebangkitan itu terjadi pada saat pengangkatan. Kalau belum ada orang percaya terangkat, ya berarti belum ada kebangkitan. Tapi ternyata si Simenius dari Philetus ini mengajarkan bahwa mungkin dia memetafora atau dia mengalegoriskan kebangkitan itu. Sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran yang dalam paham alegoris, berusaha mengalegoriskan pesan-pesan yang sebenarnya kita bisa lihat secara literal. Salah kebangkitan, oh itu bukan kebangkitan yang real, itu bukan kebangkitan yang benar-benar bangkit, tapi ini bicara kebangkitan rohani. Ya, kebangkitan rohani ada juga disinggung dalam Alkitab, tetapi kita harus melihat pada konteks-konteksnya bahwa kebangkitan yang sedang dibicarakan dalam pasal ini seperti apa, kebangkitan pasal ini seperti apa. Tapi kebangkitan orang percaya atau kebangkitan di akhir zaman itu akan terjadi pertama adalah pada saat pengangkatan. Nanti ada kebangkitan kedua itu sebelum kerajaan 1000 tahun. Coba kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ya. Nah, model ayat yang ke-13. Bagaimana kebangkitan itu terjadi? Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan. Jadi kebangkitan Kristus itu disamakan dengan merupakan contoh kebangkitan orang percaya. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah. Jadi tidak mungkin mendahului mereka yang telah meninggal. Pada waktu telah diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Itulah kebangkitan. Tidak mungkin terjadi sekarang. Bisa terjadi sekarang kalau Tuhan Yesus datang sekarang. Kalau belum datang, jadi belum ada kebangkitan yang menandai kedatangan Kristus yang kedua kali. Mungkin ini kebangkitan yang mereka sampaikan di sini adalah kebangkitan yang sifatnya rohani, jadi tidak percaya kebangkitan yang literal. Dan ya kita juga harus memahami ini dengan baik. Di sini dalam catatan ini kemungkinan interpretasinya adalah ada beberapa hal. Misalnya ini bisa mengacu kepada pemahaman dualisme Yunani yang menolak aspek fisik dari kekekalan. Jadi bisa mengacu kepada itu kemungkinan. Kemudian ada yang kedua adalah penekanan filsafat Yunani pada percikan ilahi di setiap orang yang dipersatukan dengan Tuhan saat kematian. Kemudian ada yang ketiga, sebuah penyangkalan semacam kaum Saduki yang memang tidak percaya kepada kehidupan masa akhirat jelas. Dan mungkin ini kesalahan-kesalahan mengenai kebangkitan yang kita bicarakan ini. Mungkin ada yang bilang bahwa ini kebangkitan hanya untuk Yesus Kristus. Kemudian ada yang mengajarkan kebangkitan telah terjadi seperti yang kita bahas sekarang. Dan juga dijelaskan dalam ada juga muncul isu sesat ini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan 2. Dan kebangkitan orang percaya pada kehidupan baru terjadi pada saat keselamatan. Dan ini adalah isu-isu yang berkembang berkaitan kebangkitan. Kita percaya bahwa kebangkitan yang benar itu terjadi pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali.
Jadi kita kembali dalam 2 Timotius 2. Timotius 2 ayatnya yang ke-19. Jadi ya, ayat yang ke-18 ya, mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung dan demikian merusak iman. Jadi ya akhirnya memang merusak iman banyak orang. Artinya loh, kalau kebangkitan sudah terjadi, kenapa tidak ada pengangkatan? Apalagi kalau jemaat sudah diajarkan tentang pengangkatan, pasti itu akan menimbulkan banyak sekali kericuhan, banyak sekali tanda tanya. Oleh sebab itu, Paulus melihat ini sebagai satu salah, dan Timotius hadir di sana untuk menjelaskan pada orang-orang tersebut. Dan isu gnostik mengenai kebangkitan ini, yaitu memang benar-benar terjadi pada waktu itu, di zaman-zaman itu, dan banyak sekali orang-orang yang hidup setelah Rasul, ya, misalnya seperti Polikarpus bersaksi bahwa memang isu itu berkembang. Ada misalnya Polikarpus tahun 69 sampai dengan 155 sebelum Masehi, dia sempat bicara tentang isu gnostik ini, dan dia mengutip Filipi 3 ayat 5. Kemudian ada Justin Martyr dalam buku atau catatan dialog, dalam catatan dialog dia dengan Trifo pada tahun Trifo 80. Kemudian bukan tahun 80 ini. Ada Irenaeus. Dia juga bicara tentang ada gnostik yang berkaitan dengan kebangkitan ini. Kemudian ada Tertullian yang juga bicara yang bersaksi bahwa memang gnostik tentang kebangkitan ini memang sangat familiar pada waktu itu. Jadi itu kesesatan yang memang berkembang pada waktu itu. Bukan waktu itu saja, memang sampai sekarang terus berkembang ya. Terus berkembang. Kemudian ayat yang ke-19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaan, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi dasar yang diletakkan Allah adalah teguh. Jadi kita artinya apa? Punya standar, punya kebenaran. Kita harus mengikuti kembali kepada kebenaran ya, teguh ya. Teguh ini bicara kepada satu keutuhan. Kalau dalam bahasa Yunani dari kata histemi. Kata histemi, tapi karena dia dalam, nah ini saya bulatkan, dia berubah menjadi esteken dalam bentuk imperfect. Sudah teguh. Dasar di sini dari kata foundation. Dari kata temelios. Dasarnya sudah teguh. Telah teguh. Artinya bukan baru saat itu teguh, tetapi semenjak ada firman Tuhan, ya, Tuhan sudah meletakkan dasar teguh. Itu adalah prinsip kebenaran. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan ini. Ini adalah satu pernyataan yang cukup jelas. Materai sebagai tanda milik, artinya ini tentu mengacu kepada orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena materai di sini ini bicara kepada tanda milik. Kalau apa ya konsekuensi ketika orang mengajarkan tentang konsep kebangkitan yang salah? Yang pertama, ya kebangkitan Tuhan Yesus akhirnya menjadi sia-sia. Ya, kalau ada orang salah mengajarkan kebangkitan, apalagi tidak percaya kepada kebangkitan,
berarti kebangkitan Kristus menjadi sia-sia. Seperti yang dijelaskan dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Coba kita lihat tuh. Bentar. Korintus. Satu Korintus, maaf. 1 Korintus 15. Ini ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Gitu kan? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau tidak ada kebangkitan dan itu cuma terjadi secara rohani saja, berarti sia-sia kematian Kristus. Dan yang kedua, konsekuensi adalah ya keselamatan akan menjadi tidak pasti. Ya, karena begini, ya orang percaya diajar bahwa kebangkitan akan terjadi pada saat pengangkatan. Nah, kalau ternyata kebangkitan itu secara real itu tidak terjadi, maka tidak ada pengangkatan. Akhirnya orang akan menjadi apa? Tentang keselamatan menjadi ragu. Kemudian yang ketiga, konsekuensinya adalah ya tidak ada pengharapan bagi orang percaya. Kita mau percaya tidak ada gunanya. Jadi ini konsekuensi yang berat dan parah ketika orang mengabaikan tentang doktrin kebangkitan ini. Kemudian kita lanjut. Jadi setelah materai sebagai tanda milik, itu adalah mengacu kepada orang-orang percaya. Kita bisa lihat dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Kemudian ayatnya yang ke-20. Jadi tadi dasar yang teguh itu adalah firman Tuhan. Tapi dasar yang diletakkan Allah adalah teguh. Dasar yang teguh itu adalah Alkitab itu sendiri. Kemudian ayatnya yang ke-20. Jadi ini adalah ayat 20. Kita lihat ayat 20 dan ayat 21. Ini adalah gambaran mengenai ya seseorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, 2 jenis hamba Tuhan. 2. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu. Dan tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi emas dan perak untuk maksud yang mulia katanya, dan kayu dan tanah dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Tentu ya ini nilai, bicara kepada nilai. Untuk emas dan perak jauh lebih mahal daripada tanah dan kayu. Jika seseorang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau kita mau bicara firman Tuhan, seorang pelayan firman Tuhan kemudian bicara dalam konteks yang tidak lari, tidak menyimpang, tidak kompromi, maka kita ya bisa dikatakan sebagai perabot yang mulia. Maka itu emas atau perak. Nah, kita mau jadi perabot yang seperti apa? Atau mau jadi perabot yang terbuat dari kayu? Untuk menjadi perabot yang mulia, katanya apa? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk menyucikan dari hal yang jahat. Salah satunya apa? Contoh yang sudah dipakai tadi tentang Hymenius dan Alexander itu. Hymenius dan Philetus. Ya, mereka seakan-akan menjadi pemberita, tetapi apa yang memberitakan salah, sehingga ya bisa jadi mereka adalah perabot yang tidak mulia. Bahkan kalau mereka belum diselamatkan ya akan dibakar, dihukum di neraka. Ya, prinsip ini juga diajarkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus ya. Oke, nanti dulu deh. Nah, coba. Katanya ayat 21, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan. Nah, jadi orang yang menyucikan diri dari hal yang jahat, ia menjadi perabot untuk
rumah dengan maksud mulia, kemudian apa? Ia dikuduskan. Dia dikuduskan, kemudian dipandang layak. Nah, itu kembali kepada prinsip tadi, sebagai seorang pemberita harus dipandang layak di hadapan Allah. Nah, untuk dipakai tuannya disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pentingnya kita sebagai seorang pemberita, kita jangan sampai kita kompromi memberitakan sesuatu yang tidak benar. Nanti konsekuensinya luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-3 ya, Mbak. Ya 13 sampai 15. Sekali kelak perkara masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Jadi mendapat upah kalau pekerjaan kita tahan uji, tetapi kalau tidak tahan uji katanya, ya pekerjaan akan terbakar, ya mungkin masuk surga, tapi seperti keluar dari dalam api. Jelas ya. Kemudian ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26 ini adalah poin-poin untuk menjelaskan seperti apa perabot yang mulia itu. 22 katakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda. Kenapa nafsu orang muda? Ya, karena orang muda sering gampang terjerat dalam dosa hawa nafsu. Jadi karena kemudaannya, ya gampang jatuh ke dalam dosa. Feel also youthful. Kalau dalam TR, nafsu orang muda, nafsu dari kata epitumia. Oh, bukan. Oh ya betul. Dari kata epitumia yang bisa diterjemahkan sebagai desire, keinginan. Ini berkaitan dengan keinginan yang negatif. Kemudian apalagi dijelaskan? Harus mengejar keadilan. Keadilan dari kata dikayosune di sini. Tentang keadilan Tuhan. Kemudian kesetiaan dari kata pistin. Kasih dari kata agape, dan ini adalah kasih Tuhan. Dan damai, erene. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi itu yang mesti dimiliki oleh perabot yang mulia itu. Nah, yang dihindari apa? Ayat 22. Yang dihindari adalah katanya soal-soal yang dicari-cari, soal yang tidak penting ya. Foolish, unlearned. Jadi yang tidak memimpin kita kepada kebaikan. Soal-soal yang tidak memimpin kita kepada kebaikan dari kata moros. Ya. Kemudian yang bodoh dan yang tidak layak. Jadi yang dicari apa? Ayat 22. Yang harus dilakukan apa? Ayat 22. Kemudian ayat 23. Itu yang harus dihindari. Ayat 23 itu adalah hal-hal yang harus dihindari. Kemudian engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi hal-hal yang tidak berguna itu ya memang benar akan menimbulkan pertengkaran, karena alasannya apa? Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Jadi kembali menerangkan hal yang harus dilakukan. Menghindari hal-hal yang bodoh itu dihindari. Kemudian
karena itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus apa katanya? Ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Sampai ayat 25 ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan musuh. Jadi kita perhatikan dulu sini. Ini klarifikasi orang hamba Tuhan yang sebenarnya sudah dibahas dalam 1 Timotius pasal yang kedua dan ketiga. Jadi dia harus ramah seorang, dia harus cakap mengajar, karena bagaimana dia tidak cakap mengajar, dia mau menuntun orang kepada kebenaran, kalau orang salah paham, masuk neraka. Kemudian ayat 25 dengan apa? Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Jadi ya ini kita akan menghadapi semuanya ini dalam ladang pelayan. Kadang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dalam pikiran kita orang ini susah sekali dimenangkan. Orang ini kok bebal sekali, menentang sekali. Tetapi kita harus ya selama dia masih terima kita mau bicara dengan kita, artinya kita masih punya kesempatan untuk memenangkan dia. Oleh sebab itu, ayat 25 itu dikatakan bahwa ya siapa tahu katanya. Sebab mungkin ya Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka hingga mereka mengenal kebenaran. Jelas ya. Dan ayat 16, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendak. Jadi memang menjadi seorang hamba Tuhan ini tugasnya sangat amat super penting. Karena kita mengajar orang dan harus menuntun orang ke dalam kebenaran. Kadang ya, kita berhadapan dengan situasi sulit, artinya mungkin nanti ada orang-orang yang dalam penglihatan luar kita kelihatannya susah untuk dimenangkan. Dia melawan terus, tapi ya kita tidak tahu. Mungkin itu cara dia untuk bisa memahami firman Tuhan. Dan ya, kita harus sabar menghadapi. Jadi inilah ya, pasal 14 sampai dengan 26 ya. Memang saya tidak bicara sangat detail. Kita mesti mengejar waktu dan usahakan bulan depan harus final test. Saya harus mengejar waktu itu. Jadi itu sampai dengan ayat 26. Sekarang coba kita lihat dalam pasalnya yang ketiga. Pasal 3 kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 9 saja dulu ya. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keadaan manusia akhir zaman. Jadi ini merupakan hal yang mulai terjadi pada saat itu dan juga ini merupakan nubuatan. Bukan nubuatan. Coba kita lihat pasalnya yang ketiga. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini bicara kepada keadaan eskatologi. Sebenarnya memang di masa Yesus itu sudah disebut hari-hari terakhir atau hari akhir zaman. Oleh sebab itu Paulus bicara kepada masa itu juga bisa, karena itu masa setelah Yesus naik ke surga. Artinya setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu sudah masa akhir. Sesuai dengan Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi ketahuilah pada hari-hari terakhir, dan kata eskatais hemerais, akan datang masa yang sukar. Jadi bukan hanya keadaannya yang sukar, tetapi memang orang-orang menjadi kurang baik. Seperti apa yang nanti dijelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9 ini. Kalau kita perhatikan ciri-ciri manusia di akhir zaman itu luar biasa. Dan nah, dalam Alkitab, coba kita kembali sedikit dalam ayat 1. Ini varian hari-hari terakhir ini kita bisa dapatkan beberapa varian dalam Alkitab. Yang pertama, hari-hari terakhir dalam perjanjian lama juga perlu dipakai. Nah, tapi
Belum, ya tidak semua mengacu kepada eskatologis ya. Dalam Bilangan 24 ayat 14, Ulangan 8 ayat 16, dan Daniel 2 ayat 28, Daniel 10 ayat yang ke-14. Dalam Daniel 2 ayat 28, 10 ayat 14 itu sudah jelas bicara kepada konsep eskatologi. Kemudian ada varian yang kedua, di hari-hari terakhir. Bedanya karena dia pakai awalan di, dan ini banyak ayat kita bisa lihat. Yeremia 23 ayat 20. Yeremia 30 ayat 24. Jadi sekali lagi saya tidak akan buka ayat ini di sini, nanti mungkin Anda bisa buka nanti. Kemudian pasal 49 ayat yang ke-39, Yehezkiel 38 ayat 8 dan ayat yang ke-16, Hosea 3 ayat 5, Yoel 2 ayat 28, nanti pengenapannya dalam Kisah Rasul pasal 2 nanti. Kemudian Yohanes 6 ayatnya yang ke-39, kemudian ayat 40, ayat 44 dan ayat 54. Kemudian Yohanes 11 ayat yang ke-24, Yohanes 12 ayat 48, kemudian di 2 Timotius 3 ayat 1 ini, dan di Yakobus 5 ayat 5. Jadi semua adalah ayat-ayat yang bicara kepada varian kedua, yaitu di hari-hari terakhir. Dalam perjanjian lama, ayat yang itu adalah ayat yang berkaitan dengan eskatologi juga sebenarnya, masuk dengan perjanjian baru. Kemudian ada varian yang ketiga, yaitu di waktu terakhir. Jadi Anda bisa buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-5. Coba kita lihat 1 Petrus 1, karena cuma satu ayat untuk frase ini. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke bentar ya. 1 Petrus. 1 ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada apa? Zaman akhir. Pada zaman akhir. Kairo, eskato, kairo, waktu akhir. Kemudian varian yang keempat, di akhir zaman. Akhir zaman. Waktu akhir, sekarang ada akhir zaman. Tadi kalau dalam 1 Petrus 1 ayat 3, ayat 5, itu sebenarnya waktu akhir ya, tapi LAI menerjemahkan zaman akhir. Sedangkan dalam 1 Petrus 1 ayat 20, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-20, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada apa? Zaman akhir. Jadi, nah ini sangat sangat kuat sekali merujuk kepada kedatangan Kristus pertama. Itu sudah disebut sebagai zaman akhir. Kemudian varian yang ketiga itu selama hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. 2 Petrus 3. Kita lihat 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Yang pertama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir. Nah, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Jadi jam hari-hari terakhir. Kemudian jam terakhir. Yang keenam adalah jam terakhir. 1 Yohanes 2:18. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi waktu terakhir ini itu bisa mengacu kepada poin waktu eskatologi yang berkaitan dengan eskatologi. Oke, kita kembali dalam varian-varian ya. Kembali dalam 1 Timotius, 2 Timotius 3. Katanya apa? Kenapa masa yang sukar? Nah, akhirnya di sini dijelaskan beberapa ciri-cirinya.
manusia akan apa? Mencintai dirinya sendiri. Sifat egois ini bisa pada sifat egois, dan ya kita lihat sekarang bagaimana manusia dengan keegoisannya, dan itu konsep ini dan pemahaman ini lahir karena tercermin kepada hal yang sederhana, muncul istilah-istilah selfie lah dan seterusnya. Mencintai diri sendiri dan tidak mau peduli dengan keadaan. Itu adalah orang-orang yang menggambarkan akhir zaman, kemudian menjadi hamba uang, jelas ya. Uang katanya mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka membual. Kita tidak punya waktu yang panjang untuk melihat ini secara tapi apa yang terjemahkan oleh bahasa Indonesia sudah cukup baik ya. Mereka menjadi hamba uang. Own self. Ini own self ini mencintai diri sendiri dari kata philautos, mencintai diri sendiri. Kemudian mereka hamba uang. Dari kata philaguros. Kemudian mereka akan membual. Jadi sebenarnya ini kalau dalam bahasa Yunani ini ya sudah tepat diterjemahkan oleh bahasa Indonesia ya. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Pemfitnah ya artinya membicarakan hal yang sebenarnya tidak terjadi. Pemfitnah ini ya sekarang berita-berita hoax kadang ditebarkan untuk memfitnah orang, mencelakakan orang, membuat harga diri orang menjadi kurang baik. Ya. Nah, itu terjadi sekarang. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Sekarang berapa banyak anak-anak yang tidak mau dengar perintah orang tua dan seterusnya. Dengan konsep yang lahir dari lagu-lagu dunia, lagu rock ya khususnya. Karena lagu rock itu adalah lagu yang berisi pesan pemberontakan. Dan itu akhirnya dibawa ke dalam rumah dan banyak anak pulang dengan pesan memberontak. Tidak tahu berterima kasih. Unthankful. Dari kata karistos. Akaristos. A itu artinya tidak terima kasih. Yang ketiga tidak mempedulikan agama atau unholy di sini. Dari kata anosios, tidak mempedulikan agama. Jadi tidak mempedulikan hal-hal yang sifatnya rohani. Kemudian ayat yang ketiga, manusia akhir zaman tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, kaitannya dengan pemfitnah ya. Tidak dapat mengekang atau menahan diri, garang, tidak suka yang baik, semua ya. Dan saya coba kembali dalam ayat 2, tidak pedulikan, berapa banyak orang yang tidak mempedulikan poin. Ketidakpedulian mereka terhadap hal-hal yang sifatnya rohani. Padahal itu dampaknya adalah kepada masalah kekal. Ya, agama dalam konteks, ya, kita bilang Kristenan. Gitu. Jika orang tidak mengenal Kristus dengan benar, ya pasti akan dihukum di neraka. Jadi gini, kalaupun dia tetap ke gereja, tetapi dia tidak mengerti asas-asas kebenaran, itu sama dengan tidak mempedulikan agama. Akhirnya melahirkan orang-orang yang dalam kutip beragama Kristen, tetapi tidak lahir baru. Nah, sekarang banyak terjadi, bagaimana orang Kristen muncul, bertumbuh, tetapi bukan bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi hanya karena dia lahir dari keluarga Kristen, kemudian dia membawa itu ke KTP-nya atau tanda pengenalnya. Ya, itu bukan hal yang baik dan aman untuk masa depan dia. Dan 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ini semua hal dan itu terjadi sekarang. Anda mengamati semuanya itu terjadi sekarang.
Kemudian itu semua dirangkum dalam ayat yang kelima, katanya secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka seperti bilang tadi, ya mungkin mereka ke gereja, mereka bernyanyi, tapi ya mereka belum diselamatkan. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jelas ya. Ya, berapa banyak orang yang ya jadi orang Kristen KTP dan ya hari Minggu orang lihat datang ke gereja, tapi ya tidak benar-benar diselamatkan, memungkiri kekuatannya. Memungkiri di sini dari kata arneomai. Ya, ini dari kata arneomai. Di sini arnemenoi di dalam bentuk tendensi perfect deponen, modal pasif. Kemudian jauhlah mereka itu. Jauhi artinya apa? Jangan ikut seperti mereka. Bukan berarti tidak boleh ketemu mereka, bukan itu yang dimaksud oleh firman. Tapi jangan seperti mereka. Jangan hidup seperti mereka. Kira-kira itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-6. Nah, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah. Jadi menyelundup ke rumah orang lain atau menyelinap di sini. Menyelundup berkata menyelinap. Jadi kemungkinan ada satu informasi atau kabar yang beredar bahwa ya guru palsu ini mengambil manfaat atau keuntungan atas ibu-ibu yang atau perempuan-perempuan yang lengah dan tidak tahu banyak tentang kebenaran, dan akhirnya ya mereka katanya syarat dengan dosa. Ya, mungkin ada tindakan-tindakan dosa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh dua lawan jenis ini karena bukan pasangan, dan itu terjadi karena ya itu pengajar-pengajar palsu ini ambil keuntungan untuk itu, menyelinap masuk. Dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah. Perempuan yang lemah ini dalam arti apa? Lemah secara rohani, yang syarat dengan dosa. Jadi artinya yang memang belum diselamatkan sebenarnya, hidup dalam dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah mengenal kebenaran. Jadi mereka ini hanyalah orang, ya boleh dikatakan ya orang yang kelihatan beragama tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Dan mungkin kemungkinan yang sangat besar mereka tidak lahir baru karena mereka masih hidup dalam dosa. Kalaupun mau diajar, ya, mereka tidak mengenal kebenaran. Artinya mereka menolak kebenaran. Dua contoh, siapa? Yang sudah melihat kebenaran tetapi tidak mau ikut, malah menentang, yaitu Yanes dan Yambres. Yanes dan Yambres. Ya memang secara terang nama ini tidak keluar lagi. Coba kita perhatikan dulu. Cuma gini, ada paham tradisional. Yanes dan Yambres adalah dua penyihir yang dipakai oleh Firaun untuk menentang Tuhan, menentang Musa dan Harun sebagai utusan Tuhan. Coba kita lihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-7. Ayat 11. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir. Mereka pun ahli Mesir itu membuat yang demikian itu juga dengan ilmu mantra mereka. Kemudian ayat yang ke-22. Tetapi para ahli Mesir itu membuat demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Jadi waktu Musa dan Harun dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan tulah di Mesir. Jadi ini Firaun pakai dua orang sebagai ahli sihir untuk mencoba melawan tulah.
dari Tuhan tetapi tidak berhasil. Ya memang nama mereka tidak keluar. Tapi kemudian ini kelihatannya diambil oleh oleh Paulus dari tradisi tradisi bangsa Israel, adalah nama tradisional ya. Nama-nama mereka diambil dari tradisi Yudaisme atau yang disebut sebagai Yudaisme Rabinis. Seperti apa Targum Yonatan, walaupun ya tidak disebutkan dalam perjanjian. Jadi adalah kitab-kitab yang non kanonik ya. Sebagai apa rujukan eksternal. Ya buku rujukan itu bukan tidak masuk dalam kanon, tetapi ketika Paulus mengangkat nama-nama itu, kemudian dicatatkan dalam kitab 2 Timotius ya, mereka masuk dalam kitab kanon. Nama mereka ditulis dalam kitab kanon, yaitu kitab apa? Timotius. Dan ya, sebenarnya tidak terlalu masalah ketika merujuk kepada informasi-informasi tradisi. Untuk Paulus sebagai orang yang sangat paham tentang hukum Taurat, tentang adat istiadat bangsa Israel, sehingga dia bisa mendapatkan nama-nama ini, bahwa orang-orang ini diajar oleh Tuhan secara langsung, tapi mereka menentang. Siapa itu namanya? Yaitu Yanes dan Yambres. Ada Yanes dan ada Yambres. Mereka mau diajar, tetapi katanya apa? Ya tidak mau diajar. Kemudian kita kembali dalam kitab 2 Timotius. Ayat 8 katanya. Nah, 2 Timotius 3 ya. 8. Jadi mereka menentang Musa, demikian juga mereka menentang. Jadi menentang Musa waktu itu sama dengan menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Jadi ya akibatnya adalah apa? Mereka tidak tahan uji. Mereka akan dihukum di neraka, dan ya, konsekuensinya adalah apa? Kekal. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu. Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, kita mencoba melihat garis-garis besar, tidak sedetil dulu. Ya, mudah-mudahan bulan ini kita ujian menyelesaikan. Oke.